see this. Go get the publisher. Selamat datang di Memor TV. Kali ini kita akan membahas 10 film terbaik tentang pembunuh berantai. Nomor 10, The Bone Collector. Bercerita tentang Lincoln Rhyme yang diperankan oleh Denzel Washington, seorang detektif yang menderita kelumpuhan dari leher ke bawah tubuhnya karena dulu ia mengalami kecelakaan saat bertugas. Lalu, beberapa tahun kemudian terjadi kasus pembunuhan berantai dan ia akhirnya diberikan tugas untuk memimpin pemecahan kasus ini dengan bantuan polisi pemula bernama Amelia Sharp yang diperankan oleh Angelina Jolie. Get off the line. Move on a minute. You know, there's 5. I think I found him. They're all over. Nomor 9, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Diangkat dari kisah nyata Ted Bundy yang diperankan oleh Zac Efron. Dan Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai yang mengakui ia telah membunuh 30 wanita hanya dalam waktu 4 tahun. Film berfokus pada sosok Ted Bundy yang manipulatif. Dimulai dengan bertemu Liz, seorang sekretaris sekaligus ibu tunggal. Keduanya berkencan dan Ted membantu Liz membesarkan Molly, putrinya yang masih kecil. Kemudian, laporan berita mengumumkan pembunuhan yang terjadi terhadap beberapa wanita muda, termasuk 2 yang menghilang di danau Sammamish. Nomor 8, Taxi Driver. Travis Bickle yang diperankan oleh Robert De Niro adalah seorang mantan marinir yang mempunyai masalah dengan amnesia yang diidapnya. Hal itulah yang membuatnya selalu berkeliling kota pada malam hari dan menjumpai berbagai hal kotor yang dibencinya. Pada perjalanannya, Travis dekat dengan 2 wanita, yakni Betsy yang diperankan oleh Sybil Shepherd yang merupakan salah satu tim sukses dari seorang calon presiden. Selain itu, Travis juga bertemu dengan seorang pelacur yang berusia 12 tahun yang bernama Iris yang diperankan oleh Jodie Foster yang menggugah kesadaran Travis tentang berbagai kerusakan yang terjadi di sana dan berusaha mengakhiri semuanya dengan jalannya sendiri. What do you want me to do? Call the cops? Well, the cops don't do nothing, you know that. Hey, look, Sport never treated me bad. I mean, he didn't beat me up or anything like that once. But you can't allow him to do this. Nomor 7, Monster. Diangkat dari kisah nyata, bercerita tentang Alien Wuornos yang diperankan oleh Charlize Theron, seorang pelacur jalanan di Florida. Ia menjadi pelacur karena mengalami pemerkosaan dan hamil pada usia 13 tahun. Ia terpaksa berhenti sekolah dan bekerja sebagai pelacur. Selanjutnya, ia memutuskan untuk menjadi seorang lesbian sejak pertemuannya dengan Shelby yang diperankan oleh Christina Ricci. Mereka lalu menjalani hidup bersama sebagai sepasang kekasih. Namun, nasib membawanya ke arah lain. Seorang pelanggan prianya telah memperlakukannya dengan amat kejam. Dia kembali mengalami kekerasan seksual. Dalam usahanya melepaskan diri, ia terpaksa menembak lelaki itu sampai mati. Ia tak mengira hal tersebutlah
awal dari lingkaran setan. Travel, see different places. We could go to Fun World. Wanna go to Fun World? What now? No, now I gotta take the fucking car back. And now we don't have any fucking money, like usual, Selby. So you're leaving? Nomor 6, Memories of Murder. Film ini disutradarai oleh sutradara peraih Piala Oscar, Bang Joon-ho. Tentu saja, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Bercerita tentang pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1980-an, dan film ini diadaptasi dari kisah nyata yang khususnya cukup menggemparkan di Korea Selatan. Song Kang-ho berperan sebagai Park Do-man, seorang detektif di kota kecil yang sedang berusaha memecahkan misteri pembunuhan berantai. Saat itu, ia dibantu oleh Seo Tae-yoon yang diperankan oleh Kim Sang-kyung, detektif muda asal Seoul yang lebih berpengalaman dibandingkan Park Do-man. Kasus bermula pada tahun 1986. Kala itu, seorang perempuan muda diperkosa dan ditemukan tewas dibunuh di selokan. Tak lama setelahnya, seorang perempuan lain ditemukan tewas terbunuh di sebuah lapangan tak jauh dari lokasi pertama. 실종됐습니다. 참내 난 또 누구라고? 독고 현수는 걔 나랑 잘 안 돼. 이 동네에서 현수이 쟤 모르면은 Nomor 5, Zodiac. Menceritakan kasus pembunuhan berantai yang pelakunya dikenal sebagai Zodiac. Kasus Zodiac belum terpecahkan dan uniknya, pelaku sering mengirim cerita pembunuhannya dan kode rahasia ke media massa. Karena itulah, Robert Graysmith yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal mulai terobsesi dengan Zodiac. Ia bersama dengan Paul Harvey yang diperankan oleh Robert Downey Jr., sang jurnalis yang meliput kasus ini, mencoba mencari tahu tentang siapa itu Zodiac. Dan hampir setiap hari, mereka berdiskusi tentang Zodiac. Can I help you? How sure are you? I'm pretty sure. He had a round face like this guy. Wait, am I to understand that you're now identifying this second photograph? No, I'm just said he had a round face like that. Nomor 4, American Psycho. Patrick Bateman yang diperankan oleh Christian Bale adalah salah satu bankir muda paling sukses di kantornya. Dia menghabiskan banyak waktu untuk memoles kehidupan sosialnya. Di lingkungan sosialitanya, Bateman mudah terganggu dengan hal-hal kecil seperti persaingan gengsi di circle, dan karena hal itu, ia sering marah dan melampiaskan dengan pembunuhan demi pembunuhan. Film ini seakan-akan menyindir mereka para orang kaya yang dalam kondisi apapun hanya memikirkan masalah penampilan, kekayaan, dan juga harga diri. Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 of a Patrick Bateman. Some kind of abstraction. Lifestyles are probably comparable. I simply am not. Nomor 3, Seven. Detektif Sommers yang diperankan oleh Morgan Freeman bertemu dengan detektif baru yang bakal menggantikan posisinya, yakni David Milne yang diperankan oleh Brad Pitt. Kasus yang mereka tangani dimulai dari kematian seorang yang mengalami obesitas. Akan tetapi, ternyata pembunuhan brutal itu tak berhenti di situ. Tak selang beberapa lama, pembunuhan demi pembunuhan terjadi. Dari satu dengan yang lain, ada koneksi yaitu kematian yang terlihat
disebabkan oleh 7 dosa besar mematikan, atau 7 Deadly Sins. 7 dosa tersebut dituliskan di tempat kejadian perkara oleh si pelaku, yakni wrath, gluttony, greed, sloth, lust, pride, dan envy. Detective. After this, I'm gone. No big surprise. Detective! The white fucker! Down! Faster! Faster! Faster, fucker! Now! Those on the ground! God damn it! Nomor 2, The Texas Chainsaw Massacre. Film ini mengisahkan tentang sekumpulan anak muda yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pejalan kaki. Karena kasihan, mereka memberi tumpangan kepadanya. Tapi lama-kelamaan, tingkah laku pria tersebut makin aneh. Dia mulai melukai tangannya sendiri, dan puncaknya, ia melukai Franklin dengan pisau. Hal tersebut membuat mereka mengusir pria tersebut dari mobil. Sesampainya di tujuan mereka mulai menjelajah dan menemukan sebuah rumah. Rumah yang tidak mereka ketahui sebagai rumah tempat penjagalan manusia milik Leatherface dan keluarganya, yang tentu saja kesemuanya adalah orang psycho. Nomor 1, The Silence of the Lamb. Bercerita tentang seorang detektif FBI, yakni Agen Clarice Sterling, yang diperankan oleh Jodie Foster. Ia masih magang di FBI. Namun, dia mendapat kasus yang sulit saat itu. Kasus pembunuhan berantai Buffalo Bill. Sebutan itu didapatkan oleh pembunuh berantai karena setelah membunuh korbannya, ia menguliti korbannya tersebut. Bos dari Sterling, Jack Crawford, menugaskan Sterling untuk menyelidiki kasus ini. Namun, perintah pertama dari Crawford cukup aneh. Ia menyuruh Sterling untuk melakukan wawancara atau interogasi dari seorang tahanan psikopat yang memiliki rekam jejak kriminal yang sadis. Dan ia merupakan tahanan yang dijaga dengan ketat di penjaranya. Beberapa kali ia mencederai, bahkan menewaskan petugas penjara. Psikopat ini bernama Dr. Hannibal Lecter, yang diperankan oleh Anthony Hopkins. Wake up in the dark and hear the screaming of the lambs. Yes. And you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? You think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again.